Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yustioni. Dalam video pembelajaran biologi reproduksi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fisiologi organ reproduksi pria. Adapun yang akan saya bahas yaitu hormon yang berperan pada organ reproduksi pria, kemudian proses spermatogenesis, kemudian tips menjaga kualitas sperma, kemudian alur pengeluaran sperma, dan gangguan reproduksi pada pria. Oke, langsung saja disimak videonya. Pada part 1 yaitu akan menjelaskan mengenai hormon yang berperan pada organ reproduksi pria. Yang pertama ada testosteron. Testosteron ini disekresi oleh sel-sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus, dan hormon ini sangat penting bagi tahap pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma, terutama pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Kemudian yang kedua ada LH atau luteinizing hormone. LH disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. LH berfungsi menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron. Kemudian terdapat hormon FSH. FSH ini disekresi oleh sel-sel kelenjar hipofisis anterior dan berfungsi untuk menstimulasi sel-sel Sertoli. Tanpa stimulasi ini, pengubahan spermatid menjadi sperma tidak akan terjadi. Kemudian terdapat hormon estrogen. Hormon ini dibentuk oleh Sertoli ketika distimulasi oleh FSH. Kemudian sel-sel Sertoli juga mensekresi suatu protein pengikat androgen yang mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan pada tubulus seminiferus. Kedua hormon ini tersedia untuk pematangan sperma. Kemudian yang terakhir terdapat hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini diperlukan untuk mengatur fungsi metabolisme testis. Hormon pertumbuhan secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Part 2 ini menjelaskan mengenai proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis diawali dengan sel-sel germinal awal atau primordial dari testis embrionik membelah dan berdiferensiasi ke dalam sel-sel puncak yang membelah secara mitosis hingga membentuk spermatogonium yang nantinya akan menghasilkan spermatosit secara mitosis. Setiap spermatosit memunculkan 4 spermatid melalui pembelahan sel meiosis yang mengurangi jumlah kromosom dari diploid menjadi haploid. Spermatid mengalami perubahan ekstensif dalam bentuk dan organisasi sel sehingga berdiferensiasi menjadi sperma. Di dalam tubulus seminiferus terdapat organisasi konsentrik dari langkah-langkah spermatogenesis. Sel-sel punca terletak di dekat tepi luar tubulus, dan saat spermatogenesis berlangsung, sel-sel bergerak terus ke dalam sambil melalui tahap spermatosit dan spermatid. Pada langkah terakhir, sperma yang matang dilepaskan ke dalam lumen tubulus. Sperma mengalir dari lumen ke dalam epididymis, tempat sperma menjadi motil. Pada part 3 menjelaskan mengenai tips bagaimana cara menjaga kualitas sperma. Ada beberapa tips yang akan saya berikan. Yang pertama yaitu berolahraga dengan rutin, mengurangi asupan kafein, kemudian kurangi juga merokok, kemudian penuhi asupan vitamin C, itu bisa dari buah-buahan atau suplemen langsung. Kemudian kita harus istirahat secara cukup juga, kemudian mengkonsumsi makanan sehat, mengurangi stres, menjaga berat badan ideal, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Lanjut ke part 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur pengeluaran sperma. Alur pengeluaran sperma adalah dimulai dari testis, kemudian berlanjut ke epididymis, kemudian ke vas deferens, kemudian ke ductus ejaculatori, kemudian ke uretra. Sperma yang dibentuk di tubulus seminiferus di dalam testis. Pematangan dan penampungan sperma terjadi di bagian epididymis. Sebelum ke uretra, sperma akan mendapatkan cairan oleh vesikula seminalis dan kelenjar prostat. Sperma akan keluar dengan didahului oleh ereksi pada penis terlebih dahulu. Lanjut ke bagian terakhir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit-penyakit atau gangguan pada reproduksi pria. Yang pertama ada impotensi. Biasanya penyakit ini terjadi ketika pria tidak mendapatkan atau mempertahankan cukup ereksi untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian yang kedua ada prostatitis atau pembengkakan kelenjar prostat yang menghasilkan
Kemudian selanjutnya epididimitis. Epididimitis ini merupakan peradangan saluran di belakang testis yang menyimpan dan membawa sperma. Epididimitis ini sering disebabkan oleh infeksi bakteri atau penyakit menular seksual. Kemudian yang terakhir terdapat kanker testis, kanker di organ kelamin pria yang memproduksi hormon pria dan sperma. Namun dalam kasus di Indonesia sendiri, kasus kanker testis ini hanya terjadi sedikit atau hanya 15%. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang lain seperti kanker prostat, HIV/AIDS, infertilitas, kemudian terdapat uretritis, kemudian anorkidisme, terus hipogonadisme, dan lain-lainnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya. Terima kasih.